Ada sebuah kalimat yang mungkin dapat memberikan ketenangan hati. Relakan hari kemarin menjadi memori, hari ini kau hadapi, dan biarkan hari esok menjadi misteri. Ya, selalu menjadi misteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam teman-teman semuanya. Salam. Pada malam hari ini insya Allah kita akan jadi ke Gunung Merbabu kita berangkat dulu ke Semarang. Insya Allah perjalanan 8 jam. Nanti berikut dengan istirahat mungkin 9 atau 11 jam. Nanti kita ke rest area kali dua kali. Nanti kalau di perjalanan juga kalau ada yang hilang atau apa pun bilang aja. Nanti di nanti sama ya. Terus juga sebelum kita jalan kita berdoa dulu. Kita Islam semua ya pada Islam. Jagakan mudah-mudahan selamat datang juga. Perjalanan dari Jakarta sampai Semarang dan perjalanan kita selalu berjalan Bismillahirrahmanirrahim. 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 Majreha. Kamursaha. Inna Rabbi. Ghafurur Rahim. Subhanalladzi. Sakhkhara lana. Hadza. Wa ma kunna. Lahu muqrinin. Alhamdulillah. Lalu mungkin ada yang mau nambahin lagi? Ada yang mau nambahin Bapak gue? Tunggu. Sehat selalu. Siap. Pokoknya informasi. Sama lu juga. Nanti kita kabur. Saya Yusuf. Sampai tujuan. Hati-hati kawan. Jangan tahu di alam. Jaga diri. Kepala. Merbabu. Nambahnya. Ya cukup. Merbabu via Tekelan. Merbabu via Tekelan. Wah! Woi, mantap. Ya, ini udah di perjalanan pintu tol Cikampek. Tapi ada insiden sedikit. Tas kita pada jatuh. Depannya bang. Pintu belakangnya kebuka. Ya, teman-teman, kita lagi di rest area 275 kilometer 275 dan sekarang lagi pada makan nasi goreng pakai telur. Kali ini, Gunung Merbabu yang jadi tujuan perjalanan kami. Merbabu selalu digadang-gadangkan sebagai gunung yang cantik. Bagiku, Merbabu tidak hanya cantik, tetapi juga menarik. Sependek pendakian yang dijalani, ini menjadi yang teramai, 16 orang. Sebabnya, ini memang pendakian bersama atau lumrah disebut dengan open trip. Saya bersama 3 kawan yang lain kebetulan yang mengatur open trip kali ini.
itu boleh nggak apa-apa. Wah, sendiri. Pasar Getasan Semarang. Mau beli sayuran sama Bro Diki. Hai. Oke. Ramen di pasar Getasan Semarang. Tempe apa ini Bu namanya Bu? Lebih goreng kuning-kuning guys kok. Apa? Tempe apa namanya? Tempe cilik. Goreng kuning-kuning guys. Benar. Tempat plywood ini apa toh? Ini bayi namanya bukan. Hah? Plywood. 4.000 aja lah. Minta sih. Menyiapkan logistik dan makanan para peserta open trip merupakan salah satu tanggung jawab kami. Karena itu, kami mampir ke pasar untuk melengkapi daftar logistik yang dibutuhkan selama pendakian. Borong pasar. Goceng sekebon. Boy, lu mau beli Indomie sini. Lu mau pokok Natal versi like ya? Kalau udah masuk pasar ya apa aja yang belum pernah dibeli, beli. Kayak ini tadi tempe cili. Satunya 300 perak. Kita beli 4.000. Asik banget belanja di pasar ini. Adem dingin. Enggak kayak pasar Putat. Becekan. Woi, kita jajan. Jajanan pasar Mas Gi. Woi, matangnya kasih tahu Mas Gi. Parah. Merbabu menjadi gunung pertama di Jawa Tengah yang saya daki. Karena beberapa pendakian gunung sebelumnya masih di kawasan Jawa Barat. Mohon doa restunya, mudah-mudahan bisa menjelajah sampai ke seluruh Indonesia. Atau bahkan ke seluruh dunia. Kita udah nyampe dari jam 7 nih di base camp. Cuman lagi nunggu transit untuk homestay dan parkiran elep kita di mana. Lagi dicari ada lapak kosong atau enggak. Bang, say hi Bang. Lemes. Driver gile. Lemes. Jam segini udah nyampe. Digas terus. Ngeres sekali berarti kita ya. Ngeres sekali di Tegal. 275 ya. KM 275. Tegal kita istirahat. Biar gak keburu-buru. Iya benar. Pendakian nyaman. Kalau yang lain mungkin ngeresnya bisa 2-3 kali kali Bang. 3 kali lah. 3 kali. Ini cuman sekali. Bodoh notek. Mantap. Ini mah bukan orang. Robotnya orang ini. Lari di situ doang yuk. Asli. Itu pada pakai sepatu kayak lu nih ya? Gue sih yang kayak gitu. 1.600 ini basecamp yang paling rendah kayaknya dibanding basecamp lain. Sedangkan puncak itu di 3142. Berarti kurang lebih masih 1.500 kalau itu ukurannya itu gini. Tegak ini 1.500 lagi meter. Tapi kalau ini semakin gunung kan nggak gini ya, pasti gini ya. Nah ini berarti makin panjang. Perjalanan itu tidak sebentar, tapi perjalanan panjang untuk mencapai puncak ini. Masih dibutuhkan waktu yang sangat banyak sekali. Makanya dari base camp dibuat santai, enjoy. Perjalanan itu dinikmati, nggak usah ngoyo-ngoyo kan orang Jawa.
Di batas kawasan kalian akan menemukan satu patok, namanya patok HM. Warnanya oranye, atasnya putih, ada stiker Taman Nasional, dan kalau kena sorot cahaya senter itu akan nyala. Setiap 100 meter itu ada patok tersebut. Karena itu digunakan biar pendaki itu tidak keluar dari jalur pendakian. Ada 4 pos, dan yang saya bilang tadi 7 puncak, 4 pos, 7 puncak. Perjalanan dari batas kawasan kurang lebih 700 meter atau 7 patok HM baru sampai pos 1. Pos 1 itu dengan ada tandanya, yaitu ada shelternya di situ. Itu sangat mempermudah banget untuk kalian isi ulang air. Masih dimanja. Perjalanan dilanjutkan dari pos 1 itu perjalanan yang landai. Lumayan. Terus turun melewati kali, sungai. Namanya Kali Sowo. Itu sungai kecil. Terus dilanjutkan naik, nanti di sini ada gerbang Cendani. Gerbang Cendani tersebut kalian berasa berjalan di dalam lorong. Kanan kiri hanya ada bambu Cendani. Kurang lebih 10-15 meter. Mulai dari situ vegetasi untuk masalah pohon sudah mulai rapat. Jadi jalan di situ jalan yang penuh dengan variasi. Jadi jalan itu masuk di 2 akasia. Ada yang ini akasia kembar namanya. Cuma ada pendaki yang bilang itu akasia cinta, pohon cinta. Karena demi kehidupan satu, Kiri kanan. yang satu itu rela mati. Yang satu mati itu belum. Jadi satu itu satu mati. Katanya demi kehidupan yang satu ini, yang satu rela mati. Itu perjuangan cinta. Boleh, masih Pak. Masuk. Dari akasia kembar ini ke atas itu sudah full sabana. Kurang lebih 200 meter kalian akan ketemu akasia satu pohon di situ. Namanya akasia tunggal. Dari akasia tunggal kalian akan melihat gunungan. Tapi jangan lega dulu. Setiap lihat gunungan, wah lega itu pos 3 itu belum. Rank. Pos 3. Di situ kalian akan diberi motivasi dengan adanya tulisan di situ. Sabar nak. Beneran ada di situ, sabar nak. Bentar lagi. Dari Sabarnak tadi, kalian berjalan kurang lebih 100 meter baru sampai pos 3 Gembung Medok. Ya. Perjuangan untuk sampai tali, sudah melewati tali tidak hanya sampai situ kok terus langsung puncak 6, enak banget. Harus masih ada perjuangan. Perjalanan dari situ kurang lebih 30 meter baru sampai Genteng Songo atau puncak 6. Nah, kalau tinggal dari puncak 6 Genteng Songo ini papasan orang, puncaknya yang mana ya? 5 menit lagi, bilang aja gitu. Karena dari Genteng Songo untuk menuju ke Tranggolasi atau puncak tertinggi itu dibutuhkan hanya waktu 5 menit. Kalau kok ini lebih dari 5 menit berarti kebanyakan foto-fotonya. Puncak Tranggolasi sendiri ini adalah pertemuan jalur dari Suwanting. Kalau jalur Selo itu akan ketemunya di pas ini, lembahnya ini. Ini dari jalur Selo. Setelah itu kalian turun melewati jalur yang tadi pas kalian naik, harus melewati itu lagi. Kalau ingin menuju puncak ke tertinggi ketiga, yaitu puncak Salib. Jadi 3 tempat, 3 puncak yang ada tugunya. Tranggolasi, Genteng Songo, sama Salib. Amin. Kalau untuk formasi mungkin nanti Iif depan ya? Iif depan. Lagi tengah. Takis. Bismillahirrahmanirrahim. Merbabu. Ya, alhamdulillah udah pos 1. Tadi nggak sempat videoin dari BC ke sini. Lagi ngisi air. Botol-botol kosong lagi diisi. Ada mana? Mumpung air banyak ya? Oh iya dah. Ayo. Baru banget gila. Dulu dong isi aja. Udah. Oh masih penuh ya? Penuh guys. Tahu kan lagi kemana? Enggak, yang satu aja. 2 1. Udah dong. Parah. Perjalanan menuju pos 2. Jadi gini, kalau di Merbabu via Tekelan ini ditandai dengan HM. Nih,
Tuh, HM 08. Jadi setiap 100 meter ada tanda HM itu yang sangat banget jelas di pinggir trek kita. Tujuannya untuk tetap menjaga pendaki supaya nggak keluar dari jalur. Betul gak, Pe? Betul sekali. Bang Gondrong, Bang Ma'ruf, Ma'ruf amin. Ma'ruf tapi nggak amin. Kami hanya perlu melewati 4 pos utama di jalur tekelan ini. 3 pos pertama kami mulai hari ini. 1 pos lainnya esok hari, sekaligus summit attack. Ini yang dibilang kayak lorong bukan? Iya, cendani teh. Maksudnya kali. Lu ada sepatu ya? Tadi botol mana? Pos 2. Aman. Apa sih namanya? Ada gak sih? Lereng apa gitu? Lereng Putih. Pereng Putih. Pos 2. Dari tadi sih nyampenya 2200 pas ya? 2200. Kan gua baca ini. 2200. Lagi ngopi, santai dulu karena udah setengah perjalanan hitungannya. Nggak kelihatan ini. Apresiasi perjalanan dengan kopi. Awan tadi. Oke. No. Jika diselami lebih dalam, pendakian gunung bukanlah tentang siapa yang tercepat, juga bukan tentang siapa yang lebih kuat. Ketenangan, perjuangan, pantang menyerah, mencoba memahami ayat-ayat Tuhan yang tersirat, hanyalah sebagian kecil pelajaran yang jauh lebih berharga daripada menyoal tentang siapa yang paling hebat. Oke. Kita sampai di akasia kembar. Jadi akasia kembar itu nama 2 pohon yang diyakini bahwa di Gunung Merbabu ini satunya mati demi satu yang lain untuk hidup. Dan memang terlihat seperti itu. Satunya kering, tidak ada daun sama sekali. Satunya rimbun sekali. Nggak percaya, mau lihat? Ini yang kering mati demi yang hidup. Dinamakan akasia kembar. Dan lanjut. Wow, masih lumayan jauh. Halo semuanya. Kita sekarang ada di akasia tunggal. Jadi kalau tadi akasia kembar, sekarang akasia tunggal. Dan akasia tunggal ini juga pohon yang mati, sama seperti yang tadi, yang berkorban demi yang satunya. Cuman ini nggak ada kembarannya. Gus Gara, Ferdi, Halo. Lagi diem dicangin. Bang Manyu. Kabut tipis, mantap. Cuma kabut, jangan cabut. Tipis Sulis. garuk aban. Futsal. Ada cerita yang menarik untuk dibagikan saat saya, Ferdi, dan Kika tiba di pos 3. Saat kami bertiga sedang mengabadikan gambar, kelompok pendaki lain berhenti menghampiri. Mereka dari Yogyakarta katanya. Satu dari mereka perempuan, kemudian bertanya kepada saya, "Masnya pakai kerincingan gak takut?" "Kenapa memang, Mbak?"
Saya menyahut, "Kalau kami takut sih, soalnya kerincingan atau lonceng bisa mengundang makhluk halus," katanya. "Saya pakai ini sebagai tanda sih, Mbak. Tidak ada tujuan dan maksud lain," sambung saya. "Yowes, hati-hati Mas, kami duluan." Percakapan pun terhenti. Walaupun saya tidak terpengaruh dengan kata-kata dari mbak-mbak tersebut, namun suasana hening seketika. Ditambah tersisa kami bertiga di sana kala itu. Akhirnya kami hanya saling menatap satu sama lain dan memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Sembari berkata dalam hati, "Ya sudahlah." Ini di pos 3. Pos 3 namanya Gunung Mentul. Katanya sih puncak sebentar lagi. Ya, sementara itu kita melihat nikmatin aja lah. Nikmatin gimana? Di bocah syu. Kita udah di pos 4 di dalam tenda. Tadi perjalanan ke sini hujan, tidak sempat merekam, jadi udah jadi tendanya. Dan ini juga spotnya nggak terlalu bagus, nggak terlalu datar, miring sih, bukan nggak terlalu, emang miring, literally miring gitu. Satu tenda ini ada 4 orang. Ready boy, Gue udah pusing banget, tapi Kika. gimana ya? Hai guys. Ceritanya juga seru. Rambut gue kusut. Nikmatin terus. sama Rexwan. Buset. Rambut gue kusut kayak keluarga lu. Ya udahlah, terima aja. Tinggal nunggu masakan atau mungkin bantu-bantu masak nanti, sama istirahat. Ya, kita mau melanjutkan perjalanan ke summit Merbabu. Kita berdoa dulu semua biar aman, oke? Semoga cerah nih. Pagi. Amin. Amin. Cerah. Amin. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuy, satukan. Satukan, puncak Merbabu satukan. Puncak Merbabu, satukan. Mana euy? Ya, ini melanjutkan perjalanan ke puncak. Nah, ini kita udah sampai di Watu Gubuk. Dan di sini tidak boleh buang air besar, buang air kecil, karena apa? Menghormati warisan budaya. Shit.
pemancar. Ya dari sini ke puncak Merbabu katanya sih 2 jam lagi. Tapi ya udah nanti kita coba aja. Pemancar. Oh iya, sama Iip ya. Oke kawan, kita habis selesai numpang ngopi, ngerokok. Numpang. Dari pemancaran tadi kita lanjut menggapai puncak Genteng Songo dan triangulasi. Di base camp mana itu? Masih ge. Suara di sana ya? Suara begitu. Di bawah ada suaranya dah. Ini trek melipir mau ke puncak Genteng Songo, habis itu triangulasi. Jadi kayak cuman setapak terus jurang. Yuk. Genteng Songo. Look around. Akan bersama pendaki seru Tangsel dan Bupala Tangsel. Alhamdulillah sukses. Gunung Merbabu yang cantik dan mempesona itu berdampingan dengan Gunung Merapi. Gunung berapi yang masih aktif, bahkan membahayakan jika didaki. Jadi, jika teman-teman melihat sesuatu yang memukau hati, lihat sekitarnya dahulu. Ada yang membahayakan tidak? Jika aman, silahkan dekati. Jika tidak, boleh saja sih kau hampiri. Tapi hati-hati.